Halo, saya Yana Eka Rinatali dengan NBI 115170217. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori feminisme. Sebelumnya, video ini guna untuk mengikuti syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Media and Culture Studies. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apa itu teori feminisme dan mengapa teori feminisme ini hadir dalam masyarakat, saya mau menjelaskan dulu arti atau pengertian dari teori feminisme itu sendiri. Teori feminisme adalah kerangka pemikiran yang mengkaji dan menganalisis ketidakadilan gender serta bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Teori ini juga membahas tentang peran, posisi, dan pengalaman perempuan dalam kehidupannya di masyarakat, serta mencoba mengidentifikasi dan mengeksplorasi akar-akar ketidaksetaraan gender dan penindasan gender. Jadi itu pengertian umum dari teori feminisme. Saya juga mengambil pendapat dari aktivis feminis. Yang pertama, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ini seorang filsuf feminis Prancis. Dia mengemukakan bahwa feminisme adalah kesadaran perempuan tentang penindasan dan ketidakadilan yang mereka alami sebagai akibat dari posisi mereka dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Dia juga menekankan bahwa pentingnya pembebasan perempuan melalui kesadaran diri dan tindakan yang kolektif. Jadi menurut Simone de Beauvoir ini perempuan itu sadar akan penindasan yang mereka alami karena akibat dari kehidupan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Namun, untuk terbebas dari penindasan itu, butuhnya kesadaran dari perempuan itu sendiri. Nah, ada juga pendapat dari Bell Hooks. Bell Hooks ini seorang feminis atau teoretikus budaya Amerika. Dia mengemukakan bahwa feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk penindasan, termasuk penindasan berdasarkan gender, ras, kelas, dan seksualitas. Dia menekankan pentingnya perspektif feminis dalam menganalisis struktur kekuasaan dan menjunjung tinggi solidaritas antar perempuan. Jadi itu pengertian atau arti teori feminisme secara umum dan menurut pendapat dari dua aktivis feminisme ini. Sebenarnya banyak sekali aktivis feminis yang mengemukakan pendapatnya tentang teori feminisme, cuma yang saya ambil hanya dua ini. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya membahas tentang arti dan pengertian dari teori feminisme. Sekarang kita beralih ke sejarah teori feminisme. Feminisme. Mengapa feminisme dan filsafat tidak bisa dilepaskan atau mengapa feminisme tidak bisa dilepaskan dari filsafat? Ini juga pertanyaan yang mengganggu saya semenjak saya mengetahui feminisme, belajar feminisme. Filsafat merupakan cikal bakal pengetahuan realitas, keadilan, dan kebijaksanaan. Filsafat pada dasarnya menawarkan alat yang memungkinkan kita untuk berpikir secara jernih, kritis, dan konseptual. Ini berarti bahwa dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat, kita dapat menganalisis dan memahami fenomena sosial dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Nah, ini hal yang membuat antara filsafat dan feminisme itu, atau antara feminisme dan filsafat tidak bisa dilepaskan feminisme berjalan sendiri atau filsafat berjalan sendiri. Filsafat mungkin bisa berjalan sendiri, tapi feminisme tidak bisa berjalan sendiri. Nah, dalam konteks feminisme, hal ini sangat penting karena teori feminisme bertujuan untuk memeriksa struktur sosial yang mempengaruhi perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Jadi dengan teori feminisme ini bisa mempromosikan kesetaraan gender, bisa menganalisis kesetaraan gender, menganalisis ketidakadilan, lalu mempromosikan. Nah, selain itu, filsafat juga membantu kita untuk membuat segala sesuatu itu menjadi lebih masuk akal dengan perhitungan rasional dan kebijaksanaan. Nah, dalam konteks feminisme ini berarti bahwa teori feminisme didasarkan pada argumen yang logis dan bukti yang kuat. Filsafat memberikan kerangka konseptual untuk memahami ketidakadilan gender dan mempromosikan perubahan yang adil dalam masyarakat. Menarik. Namun pertanyaannya, apakah filsafat sudah memenuhi janjinya dalam konteks feminisme? Menarik ini pertanyaannya. Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita beralih ke slide selanjutnya. Slide ini masih ada kaitannya dengan slide sebelumnya tadi, masih tentang filsafat. Pemunculan filsafat barat. Tidak bijaksana, dalam kurung tidak bijaksana. Apa yang tidak bijaksana? Apa persoalannya? Nah, filsafat barat dikatakan tidak bijaksana karena memperhitungkan suara feminisme. Memperhitungkan suara feminisme ini dalam konteks ini adalah pandangan tentang perempuan seringkali bias, seksis, atau bahkan tidak dianggap sama sekali atau diabaikan. Padahal sejak abad ke-17 telah ditemukan karya-karya filsuf perempuan yang menyoroti topik-topik seperti metafisika, epistemologi, dan teori moral. Namun sangat disayangkan karena nama-nama filsuf perempuan ini sangat jarang diperbincangkan, bahkan nyaris tidak pernah muncul di permukaan. Contohnya dalam sejarah filsafat Yunani sejak 600 sampai 500 sebelum Masehi telah ada dan banyak sekali karya-karya filsafat perempuan yang muncul seperti Themistodea, Theano 1 dan 2, Arignote, Aesara, Pintis, Perisistione 1 dan 2, Aspasia, ya mungkin sebutannya seperti itu, mohon maaf kalau misalnya sebutannya salah. Nah, masih banyak lagi, ada beberapa. Dan di abad ke-17 ini ada Anna Maria van Schurman juga menulis buku tentang pendidikan. Itu sejak abad
17 sudah menghadirkan perempuan-perempuan cerdas, perempuan-perempuan jenius. Namun mengapa nama-nama filsuf perempuan tersebut sangat jarang muncul, bahkan tidak pernah diperbincangkan dalam masyarakat? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita kaji di slide-slide berikutnya. Kita akan melihat fenomena peminggiran terhadap filsuf-filsuf perempuan dalam sejarah filsafat. Pemikiran mereka seringkali terabaikan, tidak diberikan perhatian yang layak, atau bahkan dihapus dari narasi filsafat yang umumnya didominasi oleh pemikiran laki-laki. Lagi-lagi karena laki-laki. Nah, peminggiran terhadap filsuf-filsuf perempuan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk bias gender yang kuat dalam masyarakat dan sistem pendidikan pada masa itu. Stereotype bahwa perempuan tidak mampu berkontribusi dalam ranah filsafat turut mempengaruhi ketidakadilan gender pada masa itu. Sehingga karya-karya mereka pun tidak kelihatan, bahkan sampai sekarang pun nama mereka jarang sekali diperbincangkan. Jadi itu alasannya mengapa dan itu alasannya mengapa dikatakan pemunculan filsafat barat itu tidak bijaksana. Jadi alasannya itu karena itu. Jadi ketidakadilan gender itu sudah ada sejak abad ke-17. Dan di abad ke-20 baru terjadi pergerakan feminis. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Kita melanjutkan slide yang tadi, pergerakan feminis. Pergerakan feminis ini lahir karena seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi, hasil karya filsuf-filsuf perempuan itu diabaikan, bahkan tidak diindahkan dalam masyarakat. Maka muncullah pergerakan feminis. Pergerakan feminis sepanjang sejarah mulai dari pergerakan awal hingga abad ke-20. Jadi sejak abad ke-20 itu tuh pergerakan feminisme sudah ada ya. Pergerakan feminis telah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Berarti pergerakan feminis ini bisa dikatakan sukses. Pergerakan feminis paling awal dapat ditemukan sejak abad ke-15. Pada waktu itu, Christian de Pizan menulis tentang ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakat. Ini merupakan salah satu contoh awal bahwa sudah adanya kesadaran akan kesenjangan gender dan sudah adanya perjuangan untuk kesetaraan. Dia sadar dan dia berjuang melalui tulisan. Ini Christine de Pizan. Mungkin bacanya seperti itu. Nah, kita bergeser ke abad ke-18. Terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Nah, di tahun ini, Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton memperjuangkan hak-hak politik. Nah, kalau sebelumnya memperjuangkan tentang ketidakadilan, kalau yang di sini memperjuangkan tentang hak-hak politik. Upaya mereka dalam gerakan sufragisme ini memberikan kontribusi penting dalam mencapai hak pilih perempuan. Jadi di tahun ini, di abad ini, hak perempuan, hak politik perempuan itu tuh sudah didapatkan. Kita bergeser ke tahun 1759 sampai 1797, Mary Wollstonecraft menjadi feminis pertama yang mengartikulasikan pemikiran tentang adanya pembodohan terhadap perempuan. Jadi bertahap ya ininya. Pergerakannya itu tuh bertahap. Dia mengatakan bahwa pembodohan perempuan itu disebabkan oleh tradisi masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tersubordir atau terbelakang. Dia menggunakan hak. Dalam tulisannya itu dia menggunakan kata-kata hak untuk menyoroti pentingnya kesetaraan gender. Jadi kalau misalnya laki-laki mempunyai hak, berarti perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam masyarakat, sehingga tidak ada munculnya kesenjangan-kesenjangannya. Kita bergeser ke tahun 1949. Di tahun ini lahirlah karya Simone de Beauvoir, filsuf feminis dari Prancis ya, yang berjudul Le Deuxième Sexe atau The Second Sex, di mana istilah ini mulai diperkenalkan. Nah, bergeser ke tahun 1960-an, istilah penindasan dan pembebasan digunakan dalam wacana feminis. Jadi di tahun ini istilah penindasan dan pembebasan digunakan dalam wacana-wacana feminis. Jadi setiap wacana feminis pasti ada istilah penindasan dan pembebasan. Bergeser ke tahun 1960 dan sampai dengan 1970-an, pergerakan feminis membawa perubahan sosial yang luar biasa. Setelah bertahap akhirnya mengalami perubahan yang luar biasa di dunia barat, termasuk kelahiran undang-undang yang menguntungkan perempuan dan munculnya konsep patriarki. Berarti pergerakan perempuan ini bukan waktu yang sedikit, butuh waktu yang panjang dan menghasilkan usaha yang tidak tidak mengecewakan. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980, wacana feminisme juga bermunculan di Amerika Latin. Jadi feminisme mulai mendobrak masyarakat Latin, Amerika Latin. Oh, bukan hanya di Amerika Latin, Asia dan negara-negara dunia ketiga pada umumnya. Pergerakan feminisme ini memperluas lingkup perjuangan kesetaraan gender secara global. Jadi berawal dari itu akhirnya global, mencakup seluruh dunia, akhirnya melakukan pergerakan feminisme. Teori feminisme. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan teori feminisme di sepanjang sejarah. Jadi ada 3 gelombang.
Ada gelombang awal, gelombang kedua, gelombang ketiga. Gelombang awal ini ada feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis atau sosial, dan di gelombang kedua ada feminisme eksistensial, feminisme ginosentris, dan di gelombang ketiga ada feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Pertama kita akan bahas di gelombang awal. Di gelombang awal ada feminisme liberal. Nah, pada feminisme liberal ini lebih menekankan pada hak individu, di mana hak perempuan harus diprioritaskan lebih tinggi dari kebaikan atau kepentingan yang kolektif. Feminisme liberal juga berfokus pada perjuangan hak politik dan legalitas perempuan. Jadi di sini lebih fokusnya itu lebih ke hak individu ya, hak berpolitik, terus legalitas perempuan itu kan masih termasuk individu, hak individu. Beralih ke feminis radikal. Di sini titik fokusnya itu pada permasalahan ketertindasan perempuan secara umum ya, ketertindasan perempuan secara umum. Mereka menekankan pentingnya perjuangan hak untuk memilih salah satu slogan utama mereka dalam menghadapi ketidakadilan gender. Ini seperti ini yang ada dalam karyanya Mary tadi, itu memilih kata hak untuk slogannya dalam memperjuangkan hak perempuan atau dalam menghadapi ketidakadilan gender. Beralih ke feminis marxis dan sosialis, di sini lebih menekankan pada penindasan gender dan kelas. Sementara feminisme marxis menekankan masalah kelas sebagai penyebab perbedaan fungsi dan status perempuan. Keduanya menyoroti pentingnya kesadaran kelas dan memperjuangkan pembebasan perempuan dari penindasan sosial dan ekonomi. Ini sama tapi beda. Terus berlanjut ke gelombang kedua, feminisme eksistensial. Nah, di sini lebih melihat ke ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang ditanggung oleh perempuan. Mereka menyoroti bahwa perempuan seringkali tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan laki-laki karena peran reproduktif dibebankan kepada mereka. Jadi di sini yang dilihat itu peran reproduktif ya, reproduksi perempuan. Ya karena memang reproduksi kan hanya ada di perempuan. Hanya karena ini dijadikan sebagai apa ini? Bukan dijadikan, ditanggung sebagai perempuan dan memang tidak bisa ditawarkan dengan laki-laki. Nah, selanjutnya ada ginosentris. Nah, ginosentris ini melihat ketertindasan perempuan dari perspektif perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki. Mereka menganggap bahwa perempuan seringkali dianggap lebih inferior dibanding laki-laki karena perbedaan fisik ini. Seperti yang sampai sekarang perempuan kan masih dianggap lemah dalam masyarakat karena fisik perempuan seperti ini. Jadi perempuan itu dianggap lemah. Nah, kita beralih ke gelombang ketiga. Di gelombang ketiga ini ada feminisme postmodern. Feminisme postmodern mengeksplorasi persoalan gender melalui analisis bahasa, seksualitas, psikologi, dan sastra. Jadi bentuk perjuangannya sudah beda, bukan seperti yang sebelumnya. Di sini bentuk perjuangannya dalam bentuk analisis. Mereka menekankan pentingnya memahami bagaimana bahasa dan sistem budaya mempengaruhi konstruksi identitas gender dan penindasan terhadap perempuan. Selanjutnya ke feminisme multikultural. Di sini, ketertindasan perempuan sebagai suatu kesatuan dan tidak memandang ketertindasan hanya terjadi dari segi kelas dan ras. Mereka memperhatikan preferensi sosial, usia, agama, pendidikan, kesehatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengalaman perempuan dalam berbagai konteks budaya. Jadi mereka bukan hanya melihat dari satu sisi atau dari satu sisi saja seperti hanya dilihat dari ras atau agama atau sosial atau kelas ekonomi dan sebagainya, tapi mereka melihat dari segala sudut pandang, dari semua hal yang ini mempengaruhi pengalaman perempuan. Nah, terus yang berikut adalah feminisme global. Nah, di sini lebih titik fokusnya itu ketertindasan perempuan dalam konteks perdebatan antara feminisme di negara maju, di negara maju dan di dunia yang sedang berkembang, di dunia maju dan dunia berkembang. Jadi ini ada perdebatan antara feminisme dari dua dunia ini. Mereka memperjuangkan kesetaraan gender di seluruh dunia dan mengakui keberagaman tantangan yang dihadapi oleh perempuan dari berbagai latar belakang budaya. Jadi setelah mereka melakukan perdebatan, mereka sama-sama mengakui keberagaman dari dua budaya ini, latar belakang dua budaya ini. Nah, selanjutnya ada ekofeminisme. Teori ini membahas ketidakadilan terhadap perempuan dalam konteks lingkungan. Ekofeminisme ini mengidentifikasikan ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap non manusia. Jadi keadilan bukan hanya ketidakadilan yang dihadapi manusia tetapi juga non manusia. Atau mereka bilangnya pentingnya mengatasi perbedaan gender dan perusakan lingkungan secara bersamaan. Jadi bisa dibilang mereka menganggap bahwa kerusakan lingkungan ini sama seperti dengan penindasan terhadap perempuan. Itu di ekofeminisme. Jadi setiap gelombang teori feminisme ini memiliki kontribusi unik dalam memperjuangkan hak perempuan dan mengubah pandangan masyarakat terhadap gender dan ketertindasan. Dan itu terbukti berhasil sampai hari ini. Meskipun masih ada banyak hal-hal yang masih membuat perempuan itu berada di belakang, tapi setidaknya posisi perempuan itu sudah diakui dalam masyarakat. Di sini kita akan membahas tentang implementasi feminisme. Nah, implementasi feminisme ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ini tujuan dari feminisme, dari teori feminisme seperti yang sudah kita bahas di awal. Nah, di sini untuk menganalisis isu-isu gender dalam konteks pembangunan, kita harus menggunakan
satu alat yang namanya itu teknik analisis gender atau TAG. Nah, apa itu TAG? TAG adalah alat analisis yang dikembangkan dengan perspektif feminis untuk memahami dampak dan implikasi kebijakan program atau proyek terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda. TAG membantu mengidentifikasi ketimpangan gender yang ada dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lainnya, agama, dan lainnya. Dalam menerapkan TAG, kita dapat melihat secara lebih jelas bagaimana isu-isu gender bermanifestasi dalam kebijakan dan praktik yang ada. TAG membantu mengungkap ketidakadilan, diskriminasi, stereotip, dan pembagian peran yang berbasis gender dalam masyarakat. Nah, jadi analisis TAG ini sangat-sangat penting dalam teori feminisme. Nah, dalam konteks pembangunan, teknik analisis gender ini juga digunakan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih inklusif dan respon gender. Dengan menggunakan TAG juga kita dapat memastikan bahwa kebijakan dan program tersebut memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan hak-hak perempuan serta laki-laki secara adil dan setara. Jadi dengan TAG ini tidak adanya konstruksi sosial dalam masyarakat ya. Dengan teknik analisis gender ini tidak adanya terjadi konstruksi sosial dalam masyarakat baik dari laki-laki maupun perempuan. TAG juga membantu melihat konsekuensi dari kebijakan dan tindakan tertentu terhadap perempuan, seperti dampak negatif yang mungkin dialami oleh perempuan dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, pendidikan, atau kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu gender, kita dapat mengatasi ketimpangan tersebut dan mengembangkan solusi yang lebih baik dan ketidakadilan. Jadi TAG ini selain membuat kebijakan, dia juga menganalisis dampak dari kebijakan ini apa, menguntungkan perempuan atau merugikan perempuan, atau efeknya itu tuh ke positif atau negatif. Jadi dengan teknik analisis gender ini benar-benar melihat hasil dari kebijakan itu apa untuk perempuan, apa yang perempuan dapatkan. Jadi benar-benar menganalisis tentang gender. Dan melalui penerapan teknik analisis gender ini, kita dapat memperkuat upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang gender. Ini adalah salah satu cara praktis untuk mewujudkan prinsip-prinsip feminisme dalam membangun dan memperjuangkan perubahan yang positif dalam mencapai kesetaraan gender. Jadi implementasi teori feminisme ini dalam bentuk analisis gender. Dengan teknik analisis gender, teori feminisme bisa berfungsi dalam masyarakat. Karena dengan teknik analisis gender ini bisa dilihat dari berbagai macam persoalan yang dihadapi perempuan. Dari kebijakan, efek dari kebijakan ini apa, berdampak negatif atau positif, itu semua dianalisis dalam teknik analisis gender ini. Dan ini implementasi dari teori feminisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik analisis gender dari pembahasan sebelumnya. Jadi teknik analisis gender itu ada teknik analisis Harvard. Nah, teknik analisis Harvard ini digunakan untuk menganalisis profil gender pada suatu kelompok sosial. Ada juga teknik analisis Moser. Nah, teknik analisis Moser ini digunakan untuk kebutuhan praktis strategis gender dalam pembangunan. Jadi untuk kebutuhan pembangunan itu menggunakan teknik analisis Moser. Nah, ada juga teknik analisis Longway. Nah, ini untuk menganalisis pemberdayaan perempuan. Selanjutnya ada teknik analisis Munro. Nah, teknik analisis Munro ini untuk menganalisis partisipasi dan perlibatan gender dalam pembangunan. Selanjutnya ada teknik CVA atau Capabilities and Vulnerabilities Analysis. Teknik analisis ini untuk menilai sejauh mana suatu proyek memperkuat atau justru memperlemah pembangunan. Ini seperti yang di penjelasan sebelumnya, misalnya kebijakan yang dibuat itu memperkuat atau memperlemah, atau hasilnya ke yang negatif atau positif. Jadi itu menggunakan analisis ini. Nah, yang terakhir itu metric analysis gender atau GAM. Nah, teknik analisis ini digunakan untuk menilai berbagai akibat suatu proyek pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya ada proyek, di situ dengan menggunakan teknik analisis ini digunakan untuk menilai akibat dari proyek itu, apakah berhasil atau tidak. Jadi itu menggunakan teknik metric analysis gender atau GAM. Nah, slide kali ini kita akan membahas tentang isu-isu ketidakadilan gender yang ada dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bidang politik, agama, hukum, media massa, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan karir. Isu-isu ini dipengaruhi oleh sumber budaya yang melingkupi masyarakat kita. Jadi semua aspek ketidakadilan gender yang terjadi dalam perempuan itu adalah sumbernya dari masyarakat kita sendiri. Yang pertama, bidang politik. Dalam bidang politik terdapat ketimpangan akses dan partisipasi politik antara perempuan dan laki-laki. Perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik yang penting. Ini karena selalu ada statement yang bilang perempuan tidak cocok jadi pemimpin. Pemimpin itu harus laki-laki, yang seperti itu. Nah, dalam konteks agama terdapat praktik dan interpretasi yang berpotensi membatasi peran dan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Beberapa agama masih menerapkan aturan dan norma yang memperkuat ketidaksetaraan gender dalam hal perkawinan dan
hal peran, kewajiban dan peran. Dalam bidang hukum, masih terdapat ketidakadilan gender dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Diskriminasi dalam hukum keluarga, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Nah, ini bahkan undang-undangnya pun sampai sekarang masih abu-abu ya, belum jelas. Nah, ekonomi, dalam bidang ekonomi terdapat kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki, serta keterbatasan akses perempuan terhadap kesempatan kerja, peluang bisnis, dan kepemilikan akses, dan itu masih terjadi sampai hari ini. Pendidikan, dalam bidang pendidikan, perempuan masih menghadapi ketantangan seperti kesenjangan akses, stereotip gender dalam kurikulum, dan diskriminasi dalam lingkungan pendidikan. Pengembangan karir pun begitu, perempuan sering menghadapi hambatan dalam pengembangan karir mereka, termasuk keterbatasan akses terhadap pelatihan, promosi, dan kesempatan napak tilas. Ya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Bahkan dalam masyarakat pun atau dalam keluarga pun, perempuan tuh masih dikasih pilihan antara karir atau keluarga. Padahal perempuan tuh bisa melakukan kedua-duanya tanpa harus disuruh pilih salah satu. Nah, ini yang membuat perempuan selalu tertinggal di belakang. Semua isu-isu ini memiliki akar yang dalam, sumber budaya melingkupi masyarakat kita. Jadi semua akar dari ketidakadilan gender itu adalah sumber budaya. Nah, untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya, penting bagi kita untuk menyadari dan mengatasi ketidakadilan gender dalam semua bidang kehidupan ini. Nah, oke, kita beralih ke slide berikutnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau membacakan quotes dari Simone de Beauvoir, filsuf feminis asal Prancis. Dia mengatakan, jika begitu sedikit perempuan jenius yang ditemukan dalam sejarah, itu karena masyarakat menolak mereka untuk berekspresi. Untuk perempuan-perempuan hebat di masa kini, ingatlah bahwa jika begitu sedikit perempuan jenius yang ditemukan dalam sejarah, itu bukan karena kualitas atau potensi mereka yang kurang, tetapi karena masyarakat pada masa lalu menolak mereka untuk berekspresi sepenuhnya. Untuk itu, untuk perempuan-perempuan hebat masa kini, jadilah diri kalian dengan bangga. Pecahkan batasan-batasan yang ada dan tunjukkan pada dunia bahwa kalian memiliki kekuatan dan kecerdasan yang tak terhingga. Bersama-sama mari kita ubah narasi dan buktikan bahwa perempuan pun bisa mengukir sejarah dengan pencapaian-pencapaian luar biasa. Anda berharga, Anda berdaya, dan Anda berpotensi mengubah dunia. Salam perjuangan, salam feminisme. Terima kasih.